Di hari Jumat itu aku dilema. Itu kayak di sebelah sini ada yang pakai aja sekarang. Gak usah nunggu Senin. Di sini gak usah Senin aja. Gini ngomong dua-duanya. Bener demi Allah aku gak bohong ya. Ini ribut banget. Astagfirullahaladzim. Ketemulah teman-teman arisan. Teman-teman. Malahan mereka gak tahu. Karena aku gak ngomong sama siapa-siapa. Itu bukan meja kita. Kok ada orang wanita berhijab. Begitu ngeliat gini. Hah? Ijut? Julitin aku, hina aku, gak apa-apa. Terus aku diambil, semakin ringan. Jadi gak segampang itu berhijab. Bukan karena kita cuma tutup-tutupan aurat aja. Tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tanggung jawab itu besar. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, dan ini adalah obrolan terakhir gua bersama tetangga kita, Cut Mini. Nah, kalau misalnya kalian ngikutin obrolan kita dari part awal sampai hari ini dan ada yang menarik ternyata, coba dong di screen capture atau mungkin screen record ya. Bagian mana yang menarik atau bagian mana yang kayaknya relate banget di kehidupan kalian dan kena banget. Jangan lupa untuk tag videonya di @danielmananta_network di sosial media. Siapa tahu bisa kita repost dan banyak orang di luar sana juga bisa ngerasain hal yang sama yang relate ke kalian. Dan kita juga bisa bersama-sama menyebarkan pesan kebaikan ke orang-orang terdekat kita dan tetangga kita. Alright, let's get back to Cut Mini. Ketika kita sudah, Mbak Mini udah ngerasa yes, Allah mau aku pakai hijab. Tapi aku juga tetap harus profesional gitu. Banyak artis, public figure ketika dia udah ngerasa terpanggil deket sama Allah segala kayak gitu dan kayaknya ingin berserah dan menyerahkan, bahkan sampai ekstrim gue gak mau nyanyi lagi karena musik itu haram, gue gak mau lagi ada di dunia entertainment karena dunia entertainment itu adalah gelap dan haram gitu misalnya. Tapi di sini ini orang-orang beda gitu, mungkin emang ada yang mempunyai keyakinan seperti itu. Tapi kalau misalnya Mbak Mini sendiri mempunyai keyakinan bahwa Allah itu no, lu tetap harus profesional. Selesain dulu kontraknya, nanti saatnya berhijab lagi gak apa-apa. Itu keyakinan tersebut tuh dari mana dan kenapa? Jadi emang bener-bener gak pakai sama sekali, totally biasa aja gitu. Terus gak ada beban di hati beban, gitu? ada beban. Nah aku bilang itu, aku tuh ada rasa rindunya aku tuh rindunya pakai rindu dengan hijab-hijab aku gitu. Rindu dengan hijab-hijab aku gitu. Terus sampai aku ngobrol sama manajer aku, aku rindu deh. Rindu sama siapa Bu? Bilang gitu. Rindu sama hijab aku. Ya nanti ada kalanya Ibu pakai katanya gitu. Iya ya Cah gitu. Terus deh gitu. Udah sampai akhirnya aku bilang sama dia, Cah, kalau aku pakai hijab gimana? Pakailah Bu. Kalau emang Ibu udah punya keinginan pakailah katanya gitu. Terus kalau aku tidak bisa memberikan kamu rezeki bagaimana? Gak usah dipikirin Bu, rezeki kita ada di tempat lain kata dia gitu. Tapi aku minta kalau Ibu pakai hijab, hijabnya yang bener ya, jangan yang ntar kalau mau syuting buka ini aku nggak mau. Ya enggak bilang gitu. Pokoknya sekarang kalau mau terima tawaran kerja pakai hijab, tapi Ibu tetap pakai hijab ya. Aku nggak mau Ibu pakai ciput. Aku nggak mau leher Ibu kelihatan. Iya, bilang gitu. Wow. Terus deh gitu, ya udah Bu, pakai aja. Ya udah, aku pakai. Tadi aku mau pakai hari Senin di puasa pertama. Hari Kamis, hari Rabunya aku pergi ke Singapura. Hari Jumatnya aku pulang. Di hari Jumat itu aku dilema. Itu kayak di sebelah sini ada yang pakai aja sekarang, gak usah nunggu Senin. Di sini gak usah Senin aja. Gini ngomong dua-duanya. Bener demi Allah aku gak bohong ya. Ini ribut banget. Astagfirullahaladzim. Aku mau pergi makan siang sama teman-teman aku gitu, sama cewek-cewek ini gitu. Terus aku gini, ya udah deh, ini gimana ya sebenarnya ya, pakai apa gimana sih
Gitu. Ya udah. Udah. Ambil bismillahirrahmanirrahim. Aku menggunakan hijabmu karenamu ya Allah. Aku pakai. Aku pakai. Udah. Aku pergi sampai suamiku gini. Pakai hijab yang insyaallah doain ya istiqomah. Aku bilang gitu. Wow. Insyaallah. Aku pergi ya. Bilang gitu. Ya. Gitu. Dah. Aku pergi keluar rumah. Ketemulah teman-teman arisan. Teman-teman. Malahan mereka gak tahu. Karena aku gak ngomong sama siapa-siapa. Ya, of course. Karena kan Iya. Lu aja juga gak tahu. Iya bener, gue aja sendiri gak tahu loh gimana yang lain gitu. Terus udah aku duduk ngadep belakang. Jadi kalau yang lain cuman punggung aku. Itu bukan meja kita. Kok ada orang wanita berhijab. Begitu ngeliat gini. Hah? Icut? Hah? Icut tak berhijab? Iya. Ini selamanya. Insyaallah doain ya. Bilang gitu. Beneran? Iya beneran gak bohong. Itu semuanya pada berlinangan, pada ngeliat, ya Allah Icut beneran. Ya doain ya. Semoga istiqomah nih, semoga istiqomah. Ya udah, kita doain sama-sama. Oh ternyata grup aku, mereka nerima aku senyaman itu, gitu. Jadi nggak nanya kenapa aku sekarang, nggak ada. Cuma mereka, ini beneran, gitu maksudnya konfirmasi supaya nggak buka lagi, gitu kan ya. Iya bener so. Semoga istiqomah nih aku nih gitu. Ya udah ya doain kita gitu. Ya udah. Wow, lu emang butuh teman-teman seperti itu guys, gitu. Bukan teman-teman yang kayak ngehakimin, paling nanti bentar lagi buka lagi, gitu. Yang julid-julid seperti pengen digampar gitu. Biarin aja nggak Gitu boleh. ya? Oh gitu ya, jangan digampar. Gak apa-apa. Sorry. Kita kalau udah karena udah ada ilmunya, jadi kita nggak perlu ribut, nggak perlu berantem. Iya. Setiap ada yang ngomongin orang, silakan ngomongin, dosa aku diambil. Ya gitu. julitin gue gak apa-apa kayak gitu kan. Julitin aku, hin aku gak apa-apa. Dosa aku diambil, semakin ringan gitu. Wow. Susah sih nih pakai hijab tuh kita tuh ya. Aku bilang sama ponakan-ponakan aku yang berhijab juga gitu. Kita tuh pakai hijab gak gampang. Aku bilang gitu. Bukan cuman karena kita sama Allah aja. Bilang gitu. Jangan dijadikan hijab itu tameng untuk membuat kita kelihatan lebih baik. Jangan karena kita berhijab dibilang orang itu, baik ya. Jangan. Aku begini bukan mau dibilang, Mini itu baik ya. Gak. Bilanglah aku apa adanya. Mini itu jutek, Mini itu tukang marah, silakan boleh. Aku cuman ingin berbuat baik. Aku gak mau dibilang baik. Aku cuman mau berbuat baik untuk semuanya. Gak apa-apa bilang aku apa adanya silakan. Gak apa-apa. Yang penting aku maunya berbuat baik. Sampai aku bilang ponakan, aku tuh paling gak suka denger. Itu cewek berhijab itu kenapa sih masih ngerokok? Yang diomongin tuh hijabnya sayang. Bukan nama kamu. Ya kan? Gitu kan? Bukan ngapain sih berhijab tapi masih begitu gitu. Kan hijabnya bukan nama kamu gitu. Gue rada gak ngerti tuh, maksudnya bukan nama kamu itu artinya. Jadi gini, kalau orang ngelihat aku gitu ya, mungkin dia tahu aku siapa gitu. Right. Ya. Si Mini udah berhijab kok masih ngerokok sih? Kayak gitu. Misalnya. Ya kan. Tapi kan kalau orang gak kenal, itu perempuan berhijab ngapain sih masih ngerokok? Right. Ya kan yang dibilang kan hijabnya. Kalau orang tahu kita kan mininya. Ya kan. Kan kasihan hijabnya. Ya kan gak salah. Tapi dia kan tertuduh. Wow. That's good. Ya kan. Yeah. Jadi gak segampang itu berhijab. Bukan karena kita cuma tutup-tutupan aurat aja. Gitu. Karena orang-orang akan menstereotype hijabnya. Iya. Untuk semua orang yang berhijab di luar sana. Iya. Ya. Berhijab kok korupsi. Right. Kan kasihan yang enggak ya. Kita kan takut. Ya kan.
Jadi nggak segampang itu. Tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tanggung jawab itu besar, gitu. Akhlak kita tuh juga harus lebih baik, gitu semuanya, gitu kan. Karena ya udah emang begitu, gitu kan. Karena kita bawa sesuatu yang bagi aku besar ya, gitu. Nggak semudah dan segampang itu. Jadi ya emang benar kita tuh harus harus belajar lagi akhlak kita gitu untuk lebih baik lagi gitu kan. Untuk semuanya lah gitu. Jadi emang kayak aku bilang, aku tuh berhijab masuk Islam, aku baru belajar lagi. Padahal seumur hidup kayak tadi kan udah sholat ya biarpun bolong pun juga tetap aja harus ada maghribnya misalnya atau kalau misalnya nggak subuh dan lain-lain. Di dunia entertainment pun walaupun di mana saat itu menjauh apa dari Tuhan tapi tetap aja sholat dan lain-lain. Tapi setelah berhijab baru masuk Islam. Aku ya. Iya ini gue pengen lebih mendalami lagi soal ini gitu. What do you mean by that? Bisa dielaborasikankah? Karena aku baru belajar sayang. Sebelumnya belum? Maksudnya sebelumnya belum ada guru? Bukan belajar ngaji gitu, bukan belajar ngaji. Tapi ilmunya. Oke, apa yang beda sih? Iya, apa ya? Yang beda tuh banyak. Kita tuh bukan cuman karena lahir secara Islam. Tapi kita tuh harus tahu bahwasannya ilmu yang kita dapatkan itu indah, ilmu yang kita punya itu indah, tadabbur Al-Qur'an itu indah. Gitu semua yang ada yang kita jalani di dalam hidup kita itu semuanya tertulis semuanya di sana. Dan begitu kita belajar kita semakin meyakini dan kita semakin oh iya benar juga. Wow. Apa yang namanya ikhlas, apa yang namanya ridho itu kalau kita nggak belajar kita tuh nggak tahu ilmunya. Gitu. Jadi nggak segampang itu gitu loh Nil gitu. Gue ngerti karena gini kadang-kadang ketika kita bilang kalau misalnya kita ini mempunyai agama tertentu apalagi agama yang diturunkan oleh orang tua. Kita tahu Tuhan versinya mereka. Iya. Dan kita tahu teori tentang Tuhan. Iya. Kita tahu sama seperti kalau kita kan cuma tahu dosa. Yes, karena orang tua bilangnya nanti kalau kayak gini dosa loh, nanti kalau kayak gini dosa gitu. Tapi ketika kita memutuskan kalau gue sempet dibaptis ketika gue umur 32 atau 33 gitu. Jadi gue kayak ngerasa ya mungkin waktu kecil gue disuruh sama orang tua untuk percaya sama Yesus. Tapi ketika gue umur 32 gue yang memutuskan gue percaya untuk mengikuti Yesus gitu. Nah kalau dalam hal Mbak Mini di sini, Mbak Mini mungkin yes orang tua mengajarkan Tuhan sebagai fondasi dari kehidupan Mbak Mini, tapi itu masih teori. Tapi ketika Mbak Mini berhijab, di situ Mbak Mini memutuskan untuk benar-benar menjadi Islam sesungguhnya gitu. Iya. Belajarlah gitu, mentadaburi ayat gitu kan, mencari tahu gitu apa sebenarnya makna-maknanya, akhlak yang diharuskan akhlak itu seperti apa gitu kan. Kita tuh harus seperti apa, gimana cara bergaul gitu. Dan prinsip-prinsipnya ya. Iya wow, gitu dan akhirnya ya bener juga ya, nantinya kamu itu akan kayak ada di posnya masing-masing gitu. Apalagi seperti aku bilang tadi, aku tuh punya grup haji yang sangat indah gitu. Dan akhirnya mereka-mereka yang belum berhijab, disitulah kita sama-sama berhijab semuanya. Wow. Jadi kita tuh bener-bener bergandengan tangan untuk mencari ilmu gitu. Jadi kita mau ilmu kita yang nantinya akan banyak itu kita mau ingin semakin merunduk. Gitu. Jadi kalaupun kita banyak ilmu kita gak boleh sombong. Kita harus rendah hati serendah-rendahnya gitu. Seperti kita tidak punya ilmu. Dan kita tahu batasan-batasan mana yang harus kita jalani gitu. Sekarang nih ya, ini udah tahu ilmunya. Udah tahu pengalaman-pengalaman dalam berserah. Udah tahu karakternya Allah. Dengan maha pengasih dan maha penyayangnya. Kenapa seorang Cut Mini tetap memilih untuk berada di dunia entertainment? Hei, bukan memilih, aku masih ngobrol juga, masih meminta.
Oke. gitu. Kalau aku dapat project baru, aku selalu ngobrol sama Allah gitu. Ya Allah, apakah ini pekerjaan aku yang Engkau redoi atau tidak? Kalau Mmm. Engkau izinkan, bolehkah aku bekerja? Gitu. Ah. Jadi kalau misalnya memang aku masih bekerja, ya emang Itu, udah ada ridho dari Tuhan ya gitu? gitu. Aku minta gitu, aku mohon izin Doakan dulu. gitu. Ya, 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 Seperti Daniel tadi gitu, mohon izin ya, gitu. Semoga perkataan kita ini bermanfaat betul, gitu. Sama aku juga begitu ada tawaran, oh iya gitu. Jadi kalau emang tiba-tiba, "Bu nggak jadi," emang tidak diridhoi betul, betul. gitu. Dan sekarang ini gue sendiri juga udah ngelihat semua project yang gue dapet, itu bener-bener tugas gue adalah nge-manage. Jadi manajer ya, bukan milik gue. Ini bukan project gue, Mhm, tapi ini project yang lagi dititipkan ke gue betul. untuk gue manajerin. Dan apa tugas gue sebagai manajer? Gue harus mempunyai integritas. Mmm, Karena ya itu yang di-expect gitu ya sama Tuhan. Dan betul. gue harus melakukannya dengan excellent, dengan sebisa terbaik gue gitu. Dan I Tapi think dari semua kerjaan kamu yang paling nyaman ini bukan? banget, banget, pasti, pasti. Karena ini gue ngerasa, di YouTube ini benar-benar yes, YouTube-nya namanya Daniel Mananta Network, tapi for some reason gue ngerasa this is not mine. Ini bukan bukan gue, bukan punya gue gitu. Tapi nyaman ya? Ini benar-benar punya Tuhan gitu. Tapi kalau udah begitu kitanya jadi ngerjainnya juga enak ya? Damai banget, damai banget. Nggak ada Gue rusuhnya, iya, nggak iya, ada iya. ininya, nggak ada dramanya. Ada satu momen ya, dan ini jarang gue ceritain, satu momen ketika gue nggak dapet bintang tamu. Jadi ada akhir tahun lalu gitu, gue bilang, "Tuhan," pertama gue stres banget, gue kayak telepon, "Ayo, ini bisa nggak? Aduh, kita bakal liburan akhir tahun, jadi kita nggak bisa. Kalau ini bisa nggak? Oh, ini Coba apa?" telepon aku bisa loh pada waktu itu. Kita nggak kemana-mana ya, Ca. Tapi gue udah nyobain abis-abisan, nggak nemu siapa-siapa. Akhirnya, gue bilang sama istri gue ngeliat gitu ya, "Lu kok stres banget sih?" Gitu. Iya, gue berusaha nyobain, bintang tamu, nggak ada yang bisa beberapa minggu ke depan gitu. Pokoknya ini kalau misalnya nggak ada nih 2 minggu kita nggak tayang nih, nggak tayang Mhm. siapa-siapa gitu. Habis itu istri gue bilang, "Loh, ini kan projeknya Tuhan. Ya udah lu mintalah sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan mau, ya udah dia yang akan ngirim Iya, orang-orangnya." Kayak gitu, iya, untuk di-interview. Iya juga ya, ini iya. YouTube kan yang punya Tuhan. Ya udahlah kalau gitu. Pas gue mandi, gue doa sama Tuhan. Ya kalau mandi itu paling bener ya, doa sama Tuhan gitu. Kenapa? Soalnya gak bisa bawa handphone. Gak ke-distract sama apa-apa gitu. Iya, iya. Mandi itu cuman, oh. Nah, jadi pas lagi mandi gitu, gue bilang, "Tuhan, ini, YouTube ini kan projeknya Tuhan ya. Jadi, kalau misalnya emang Tuhan pengen projeknya jalan terus, kirimin dong bintang tamu untuk gue interview," gitu. Dan di situ di hati gue, kayak ada bisikan, gue nggak akan ngirim bintang tamu karena gue pengen lu istirahat." Oke. Dan akhirnya liburan? Dan akhirnya 2 minggu kita libur. 2 minggu kita libur. Oh, oke. Dan lebih gilanya selama 2 minggu kita libur, yang syuting-syuting yang sebelumnya, viewersnya naik dan subscribers malah nambah. Untuk ngasih tahu, Neil, iya, dengan kekuatan manusia, seberapapun lu berusaha, itu tetap kontrolnya itu ada di gue, kayak Iya, gitu. Maksudnya itu ada di iya, Tuhan gitu. Jadi kayak, iya. oh Orang dia iya deh. tinggal tekan-tekan kok. Iya, iya, Enak ya? iya. Makanya itulah hidup berserah gitu menurut Iya. gue. It's so good. But anyway, itu gue udah kebanyakan sharing dan gue pengen ngasih lo ini untuk ditaruh di rumah ya. Terima Ini kasih. adalah ini isinya ini kok. Jadi nggak usah dibuka. Oh, lucu, lucu ah. Jadi Rumah? iya rumah-rumahan gitu. Heeh. Karena kan kita hidupnya bertetangga. Kita literally tetanggaan Iya banget ya. tetangga banget ya, iya. Tetangga di Kemang gitu Sampai kan. entar kita ketemu di supermarket sebelah ya. Dan nanti tinggal ditaruh lilin aja dan harapan gue filosofinya adalah dari rumah ini kayak ketika lu taruh lilin lu akan menjadi terang rumah lu dan juga
eee, di rumah lu ini terangnya akan menyinari tetangga-tetangga yang lain Ah, gitu. indahnya. Kan apalagi kan tinggal satu compound ya sama Iya. saudara-saudara juga Iya, gitu. betul betul Nah betul akhirnya betul. ya jadi terang bersama lah seperti itu. Oke. Menerangi Indonesia kita. So Mbak Mini, thank you so much. Terima kasih juga loh Daniel, aku udah diundang sini, seneng banget ngobrolnya. Gue juga seneng banget, asli gue gak ngira, gue sampai aduh dari tadi gue yang tahan nangis. Itu it's so good, your story is so beautiful, thank you banget. Masya Allah, Kayak alhamdulillah. rasa cinta Tuhan kepada seorang Cut Mini itu benar-benar berasa banget sampai ke sini, dan mudah-mudahan bisa dirasakan juga sama tetangga-tetangga kita. Iya, kalau mau pacaran sama Tuhan. Yes banget, yang sampai hari ini pun juga gue gak pernah selesai sih pacaran sama Tuhan gitu, it's so good. So guys, thank you banget udah ngikutin kita dan pembicaraan kita, dan kita akan ketemu lagi minggu depan sama tetangga yang tidak kalah kerennya sama hari ini. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah, kita ketemu lagi minggu depan. Bye.